Apakah kalau orang sudah punya asuransi, tapi di saat klaim masih bisa tekor atau nombok? Itu masih sangat-sangat bisa terjadi, ya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, misalnya nih ya, salah satu penyebabnya nih biasanya masih dalam masuk masa tunggu, ya. Atau memang untuk penyakitnya tidak masuk dalam klausul di polis tersebut. Nah, makanya gini, dalam video ini saya ingin menyampaikan ada dua hal penting ya, yang harus teman-teman ketahui, terutama yang mau beli asuransi atau bahkan mungkin polis yang baru berjalan nih, belum sampai 1 tahun, ya. Informasi ini saya harapkan bisa membantu teman-teman ya dalam melihat polis itu kembali. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah masa tunggu manfaat asuransi. Jadi masing-masing manfaat asuransi itu mempunyai masa tunggu. Yang pertama, untuk manfaat rawat inap, masa tunggunya sejak polis itu berlaku adalah 30 hari. Ya, jadi manfaat rawat inap itu butuh waktu 30 hari sehingga dia mulai berlaku sejak polis berlaku ya, gitu loh. Itu masa tunggu rawat inap. Yang kedua adalah masa tunggu penyakit kritis atau critical illness atau santunan tunai penyakit kritis. Ya. Nah, itu masa tunggunya adalah 3 bulan. Ya. Masing-masing perusahaan asuransi beda-beda ya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Ya. Jadi manfaat santunan tunai itu ada masa tunggunya, yaitu kalau nggak 3 bulan, 4 bulan tergantung perusahaan asuransinya. Ya, jadi kalau 3 bulan berarti manfaat santunan tunainya itu berlakunya di bulan keempat. Tapi kalau masa tunggunya 4 bulan, berarti sejak polis itu berlaku, ya manfaat itu berlaku santunan tunainya di bulan kelima. Kemudian masa tunggu untuk penyakit khusus, ya. Jadi ada yang namanya penyakit khusus ya. Jumlahnya beda perusahaan beda-beda ya, beda perusahaan asuransi beda-beda. Ada yang berjumlah 12 macam penyakit, ada yang berjumlah 15 macam penyakit. Nah, itu masa tunggunya adalah 1 tahun, maaf. Ya, jadi 12 bulan. Jadi begitu polis berlaku, ya. Di bulan ke-13 itu baru berlaku untuk 12 macam penyakit khusus. Itu ada jantung, diabetes, stroke, terus katarak, macam-macam ya. Kalau kita sampai terjadi rawat inap ya, ataupun menderita suatu sakit dan kita mau klaim, tapi kejadiannya masih di dalam masa tunggu dari manfaat-manfaat itu, maka kita tidak bisa mengklaimkan biaya-biayanya. Itu tadi saya bilang, akhirnya kita membiayai sendiri. Ya. Jadi itulah yang saya bilang tekor ataupun nombok gitu loh. Nah, jadi kita juga harus perhatian ya dari awal ya, baik dari kita sebagai orang asuransi maupun dari calon klien atau klien gitu. Jadi sangat penting untuk bisa mensikapi masa tunggu itu. Kenapa? Karena kalau dari awal kita tidak bisa memberikan solusi dalam menyampaikan produk-produk kita, yaitu yang tadi saya bilang, punya asuransi tapi masih bisa tekor. Gitu. Nah, untuk mensikapi dari masa tunggu itu ada solusinya. Salah satu adalah solusinya apa? Yaitu dengan menawarkan produk manfaat critical illness ya, atau santunan tunai. Kenapa? Jadi gini, saya ceritakan aja ya pengalaman teman saya kemarin. Dia kebetulan ikut di salah satu perusahaan asuransi lain. Kebetulan saudaranya mengalami sakit ya, komplikasi di situ ya. Ada diabetes sama jantung. Dia polis baru berjalan sekitar 6 bulan. Ya, biaya perawatannya cukup besar, mencapai ratusan juta. Nah, intinya si tertanggung ini sakit di bulan ke-6 kalau nggak salah. Ya, polis baru berjalan 6 bulan, kemudian dia sakit. Informasi yang saya terima tuh ada diabetes, ada jantung, ya. Terus habisnya cukup besar. Nah, karena dia merasa punya polis, sehingga dia klaimkan. Ternyata klaimnya nggak keluar, gitu loh. Ya, ya kalau menurut saya sih ya pasti nggak keluar ya, karena jantung sama diabetes juga itu masuk di 12 macam penyakit khusus ya, yang itu berlakunya di bulan ke-13 ya, atau masuk awal tahun kedua. Nah, otomatis dengan kondisi seperti itu,
Ya memang seperti tadi bilang, kita punya asuransi tapi kita masih tekor. Kalau ini benar-benar tekor, nggak bisa diklaim sama sekali gitu loh. Nah makanya di sini ya sebenarnya kami lah orang-orang asuransi memang dituntut sekali ya bahwa kita memang harus bisa memberikan solusi, bukan hanya bisa menjual produk. Nah solusinya seperti apa? Makanya kalau saya di saat saya bertemu dengan calon klien ataupun apa, saya selalu tawarkan ya, terlepas nanti semua keputusannya klien, tawarkan yang namanya produk critical illness atau santunan tunai penyakit kritis. Karena itu bisa mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi in case kayak tadi ya, memang masa tunggu penyakit kritis ini kan 3 bulan. Dia berlaku di bulan keempat. Nah, jika kita sih memang nggak bisa memprediksi ya, kita mau kapan dikasih sakit ya. Karena sakit itu datang tanpa permisi ya. Jadi kalau dengan kasus seperti itu, di saat dia sakit di bulan ke-6, kebetulan penyakitnya masuk dalam penyakit khusus yang berlakunya di bulan ke-13, ini masih bisa di-cover oleh manfaat critical illness atau santunan tunai penyakit kritis yang masa berlakunya di bulan ke-4. Jadi meskipun di bulan ke-6 dia ada klaim penyakit apa itu, saya dengar komplikasi antara jantung, diabetes, apalagi satu saya lupa, itu bisa diselesaikan, bisa di cover dengan manfaat tunainya. Karena cara kerja ya, cara klaim santunan tunai untuk penyakit kritis ini adalah dengan cara cukup tertanggung itu terdiagnosa ya, tidak harus melakukan rawat inap dulu. Cukup dengan sebelum rawat inap pasti kan kita didiagnosa ya, oh didiagnosa Anda sakit ini berdasarkan pemeriksaan dokter, lab, rumah sakit dan lain-lain. Nah dari hasil-hasil itu tidak perlu melakukan rawat inap dulu, itu kita bisa klaim ke perusahaan asuransinya ya. Nah nanti akan turun santunan tunai, keluarnya tunai ya gitu loh. Nah sebenarnya pada prinsipnya sih kita kalau udah keluar santunan tunai itu kita bebas mau buat apa aja ya gitu loh. Nah kebetulan ini karena yang orang ini kan sakitnya karena memang di bulan ke-6 ya, sehingga dia nggak bisa klaim. Nah mungkin bisa dibantu dari manfaat yang santunan tunai. Memang mungkin jumlahnya tidak sebesar tagihannya, tapi paling nggak meringankan. Tapi gini, besar kecilnya plafon ya atau limit santunan tunai itu tergantung permintaan kita ya, gitu loh. Dari angka 50 juta bisa sampai ya mungkin 5 miliar lah gitu loh. Nah, jadi tergantung permintaan, karena semakin besar limitnya maka semakin besar menambah preminya. Ya, jadi sekali lagi sangat penting kita punya manfaat santunan tunai atau critical illness gitu loh. Nah, di sisi lain ya, cerita lain ya, manfaatnya apalagi sih untuk santunan tunai penyakit kritis ini? Jadi gini teman-teman, banyak orang ya berpikiran bahwa kalau sudah punya asuransi cukup, yang penting saya punya cover rawat inap ya, udah cukup gitu loh. Nah gini teman-teman, kalau misalnya orang sedang dirawat inap, terutama jika penyakitnya penyakit kritis, tentu dia akan di rumah sakit cukup lama ya. Nah kalau rumah sakitnya misalnya katakanlah masih di dalam kota ya, paling nggak berarti dia nggak bekerja cukup lama kan, artinya pasti adalah gangguan cash flow, gangguan finansial. Nah ini nanti akan terbantu dengan adanya klaim santunan penyakit kritis. Ya mungkin bisa buat bayar tagihan ya kan, buat naruh dana di keluarga nih, pokoknya saya selama sakit nih ada dana ya, atau buat bayar angsuran atau apapun lah, itu sebenarnya bebas mau digunakan untuk apa ya. Nah di sisi lain kepikir nggak sih kalau misalnya tertanggung karena dia sakit penyakit kritis, kan cukup lama pasti ya, sekali lagi ya, misalnya dirawat di luar kota atau di luar negeri, apa yakin nggak ada yang nggak ada yang nengok ya gitu loh? Pasti ada yang nengok kan, bolak-balik kan. Nah itu yang terkadang nggak kita pikirin. Pasti nggak tahu suami atau istri kita, anak kita, saudara kita bolak-balik nengok, nggak tahu hotel atau apapun, akomodasi, transportasi, itu biaya kan. Nah itu pasti juga akan mengganggu cash flow kita. Apalagi orang lagi sakit masih mikir, waduh ini gimana ya buat biaya yang bolak-balik ke sini, mikirin hotelnya dan lain-lain. Sakitnya bukan tambah sembuh, malah mikirin duit.
Nah, tapi kalau kita punya manfaat santunan tunai, ya, begitu dia terdiagnosa penyakit kritis, maka bisa diklaimkan turunnya dana tunai. Terserah mau digunakan untuk apa oleh tertanggung. Dititipin keluarganya, pokoknya kamu besok, kalau saya sakit nih, pas besok saya dirawat sakit di luar kota atau di luar negeri, ini buat nengok saya ini nih, enak kan, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi, teman-teman coba cek polis lagi, apakah penyakit itu hanya rawat inap. Tapi kalau misalnya mau dipertimbangkan akan ditambah, alangkah baiknya penambahan yang paling bagus pertama kali adalah santunan penyakit kritis, karena itu sangat membantu nantinya ya, gitu loh. Nah, sekalipun buat teman-teman yang sudah punya polis, yang sudah lewat dari masa tunggu masing-masing, yaitu sudah masuk di tahun kedua, manfaat tunai ini atau critical illness ini masih bermanfaat jika teman-teman itu dirawat karena penyakit kritis cukup lama atau sampai di luar kota atau sampai di luar negeri. Pasti sangat butuh fresh money ya, baik untuk keluarga kita atau pegangan kita lah. Tapi terlepas kita sakit sudah di cover rawat inapnya, kita akan merasa lebih nyaman lagi kalau kita disediain dana tunai oleh pihak asuransi. Oke. Jika misalnya ada hal yang belum jelas, bisa menghubungi saya ya di kontak saya atau via email untuk menanyakan ya, apa yang tadi saya sebutkan, ya saya jelaskan, bisa kita konsultasikan lebih lanjut. Oke, saya Ovi, Insurance Consultant Allianz. I will help you.